Sidang pra-peradilan dengan agenda pembacaan replik. Pembacaan replik ini di mana nanti tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan akan membacakan jawaban ataupun tanggapan dari pihak Polda Jawa Barat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dalam sidang pra-peradilan hari ini nanti pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sambil kita menunggu nanti sidang akan digelar pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kita akan langsung berbincang siang hari ini bersama dengan Mas Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat siang Mas Heri. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, Mas Heri, tadi sudah disampaikan ya oleh tim dari Polda Jawa Barat yang diwakili oleh tim kuasa hukumnya yang menyebutkan bahwa ini kan sebetulnya beberapa poin yang disoroti. Pertama adalah soal penangkapan dan juga penetapan status tersangka terhadap Peggy Setiawan yang dianggap melanggar prosedur. Kan itu yang di gugatan yang disampaikan. Tapi jawaban dari pihak Polda Jawa Barat, kalau Mas Heri melihat poin apa yang bisa di-highlight? Ya, tentunya akan kontradiktif dengan apa yang disampaikan dari permohonan, bahwa mereka beranggapan dalil yang disampaikan itu tidak kemudian membuat proses ini cacat hukum, kemudian juga apa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Bahkan tadi banyak pernyataan yang disitir dari beberapa keterangan saksi, kan tidak hanya satu tapi kalau nggak salah tercatat 67 menurut versinya tim Divkum Polda Jabar, dan kemudian ada ahli juga yang sudah dimintai keterangannya berkaitan dengan informasi yang diperlukan terkait dengan penetapan tersangka bagi Peggy Setiawan. Nah, tentunya ini dalil akan tidak hanya bertemu dalil. Ini kan karena ini adalah opening atau pembukanya, maka dalil ketemu dalil masih kita wajarkan. Ke depan yang dituntut adalah dalam proses pembuktian dalil dengan bukti. Sehingga ini bisa menjawab fakta hukum mana yang paling dekat dengan keadaan pada saat 8 tahun yang lalu ya. Karena ya, persoalannya adalah selalu narasinya dibantah habis-habisan oleh masing-masing pihak, kan begitu. Ini yang perlu kita lihat nanti di proses pembuktian menurut saya. Kalau ini kan masih sangat normatif ya. Yang perlu kita catat adalah apa yang disampaikan di dalam setiap jawaban, apakah itu akan muncul kemudian dalam proses pembuktiannya. Nah, ini yang menurut saya sangat penting. Dan dalam konteks tadi juga kalau keterangan saksi bisa dibantah dengan saksi yang lain. Nah, tapi sehingga butuh alat bukti yang lain yang menurut saya yang memperkuat keterangan saksi tadi. Gitu. Perlu alat bukti lain ya. Nanti kita akan bahas. Tapi begini, Mas Heri, kalau kita melihat secara heliviewnya ya, Mas Heri ya, apakah kemudian proses penetapan dan juga penangkapan yang dianggap menurut tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini tidak sesuai dengan prosedur, apakah itu juga berkaitan dengan penetapan status tersangka, bisa menggugurkan atau seperti apa status hukumnya? Begini, bahwa dalam menetapkan tersangka itu perlu ada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yang didasarkan pada ketentuan hukum acara atau peraturan perundangan yang berlaku. Maka kita akan melihatnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, Undang-Undang 1981, apakah sudah dilaksanakan atau tidak. Misalnya orang itu ditetapkan menjadi tersangka. Apakah dia sudah dikonfirmasi, dipanggil terlebih dahulu untuk memberitahukan informasi yang dimungkinkan. Sehingga dengan dasar keterangannya tadi, ini semakin yakin bahwa penyidik menyatakan orang ini bersalah. Nah, ini poin yang perlu untuk kita elaborasi lebih jauh, karena penetapan tersangka itu kan bicara tentang minimum 2 alat bukti. Maka masing-masing alat bukti yang diajukan itu memang harus diuji kembali. Nah, persoalannya dalam ranah ini adalah penyidik kan punya keyakinan bahwa alat bukti ini sudah memenuhi minimum 2 alat bukti, tapi kalau ternyata ini di-challenge lagi oleh tim kuasa hukum, apakah ini alat bukti atau bukan dalam perkara ini? Nah, ini jadi persoalan. Karena mereka beranggapan ini memang benar misalnya ada perbuatan pidana, tapi apakah pelakunya itu pasti si Peggy Setiawan? Ini yang perlu dipastikan terlebih dahulu. Soal Peggy Setiawan, apakah pelaku, mungkin itu bahasnya nanti ya, tapi kita bahas dulu begini, Mas. Artinya, apakah nanti, ini kan kita menunggu pembuktian, tapi kan proses yang saat ini tengah berjalan adalah gugatan berkaitan dengan penangkapan yang dianggap salah prosedur. Nah, apakah itu kalau kita melihat kasus pidana secara umum, bukan hanya kasus ini, apakah kemudian bisa menggugurkan status tersangka? Iya, penetapan tersangka itu tadi saya katakan berkali-kali ini lewat proses. Jadi proses ini yang harus dimaknai apakah cacat hukum, cacat prosedural atau tidak. Artinya sehingga kalau berpengaruh cacat terhadap bisa penetapan tersangka. Begitu. Nah, tapi begini, Mas, kalau misalnya ini kan sudah disampaikan oleh pihak Polda Jawa Barat ya, bahwa sudah ada 2 alat bukti untuk menetapkan status tersangka. Apakah kemudian itu bisa menguatkan dalil gugatan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, meskipun pembuktiannya nanti? Kalau kita melihat kan tetap hakim yang memutus ya, maka hakim mungkin tidak akan berhenti pada hanya jawab-menjawab ini.
hakim akan lebih yakin kalau sudah masuk pada tahap pembuktian. Nah, itu yang saya katakan tadi penting adalah dalil jangan dijawab hanya sebatas dalil. Mau sebagus apapun narasi yang diciptakan, kalau ternyata fakta hukumnya tidak mendukung dengan artian bahwa buktinya tidak ada, nol dia. Dalam nilai kekuatan pembuktian tidak ada yang bisa meyakinkan hakim di sana. Maka jangan terburu-buru kita menjustifikasi, oh ini kayaknya keren nih, kayaknya bagus sekali jawabannya. Atau tebal sekali, bukan masalah tebal dan tidaknya. Substansi yang kemudian bisa meyakinkan hakim tadi saya katakan. Kalau keterangan saksi, misalnya kita contohkan satu alat bukti kita cuplik, keterangan saksi dipadankan dengan keterangan saksi, ini belum tentu bisa diambil kesimpulan juga kalau kita tidak melihat dari substansi penjelasannya, dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang selama ini ada. Atau nanti kemudian hakim akan menentukan fakta hukum mana menurut versinya para pihak yang disetujui oleh hakim. Menurut hakim juga punya pandangan kan. Nah, ini pentingnya kemudian dalam hal ini membuat persoalan ini bisa dilogikakan karena selama ini tafsirnya berubah-ubah. Bahkan dari awal diyakini bahwa ini bukan pembunuhan. Ini adalah terjadinya kematian orang karena meninggal dunia karena kecelakaan saja. Nah, ini kan jadi penting untuk kita gali bersama. Nah, ini menarik Mas. Artinya dalam sidang pra-peradilan seperti ini, apakah materi pembahasan ini hanya bersifat formil saja atau sudah masuk dalam materi pokok perkara? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga. Sepakat. Ini pertanyaannya menurut saya di ranah praktik akan selalu sulit untuk dijawab pastinya ya. Tapi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, menurut saya memang rasa-rasanya kalau memang mau kita tegas sekali untuk strict mengatakan ini harusnya hanya bicara pada tataran formal, agak sulit bicara dengan penetapan tersangka. Ini bedakan dengan penyitaan, setidaknya penangkapan, penahanan. Tapi kalau penetapan tersangka, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti ada sedikit, saya nggak bicara prosentase, tapi harus bicara pada tataran materialnya. Walaupun akan ada dibatasi di sana pembatasannya. Tapi bagaimana, logikanya begini, bagaimana alat bukti ini akan diuji kalau seandainya tidak dijelaskan kronologisnya dari awal? Bagaimana, apalagi kalau status Peggy Setiawan ini DPO, ada jeda 8 tahun. Ini diam, adem ayem, tiba-tiba ujungnya jadi tersangka. Nah, ini kan harus dijelaskan kan penjelasan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik pada saat itu. Nah, ini ruangnya penyidik untuk menjelaskan. Saya agak kaget juga ketika tidak ada saksi yang dibawa sejauh ini ya. Saya nggak tahu kalau ada perubahan nantinya. Tapi di agenda sidang awal kan disampaikan oleh tim Divkum Polda Jabar sepertinya sangat percaya diri untuk tidak bawa keterangan saksi. Padahal menurut saya keterangan saksi penting, misalnya penyidik yang pada saat itu melakukan proses penyidikan. Kan dia yang lebih tahu prosesnya, berarti ini tidak di Polda Jabar kan? Ada teman-teman di Polres Cirebon, ada yang di Polsek saat itu. Ini untuk membuat kalau memang kita mau buka-bukaan, inilah saatnya untuk transparan. Ya, gitu. Artinya Mas Heri, ketika sidang pra-peradilan seperti ini, ketika pembahasannya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya prosedural, dan juga masuk dalam materi pokok perkara, misalnya apakah Peggy ini pelaku utama atau tidak, itu merupakan hal yang wajar dan nggak melanggar undang-undang. Mas Heri mau menyampaikan seperti itu? Ya, hukum acara tuh kadang dia bisa sangat rigid, bisa juga akan membuka peluang karena dinamis. Dia akan melihat dinamikanya, kebutuhan dalam penyelesaian perkara itu apa. Karena kita bukan rumus matematika yang 1 tambah 1 pasti 2. Ini adalah ilmu pendekatan dalam penyelesaian perkara yang kita pun kadang tidak hanya membutuhkan ilmu hukum saja, ada psikologi forensik, kriminologi, dan lain sebagainya. Tapi sah nggak itu di depan majelis hakim kalau membahas 2 hal itu? Nah, selama tidak ada yang dilarang dalam hal ini, yang megang kendali adalah yang mulia tadi, hakim tunggal dalam pra-peradilan, menurut saya itu akan jalan saja. Tapi mungkin akan timbul keberatan dari para pihak yang merasa kepentingan hukumnya tidak terlindungi. Nah, kalau saya lihat dari kacamata saya saat ini, ya tim kuasa hukum memintanya dibuka seterang-terangnya. Kalau dari tim Divkum Polda Jabar pastinya bermain di ranah SOP, formil. Itu akan menguntungkan, karena itu kalau saya tidak salah mencatat, mengutip, banyak poin itu yang dikutip, bahwa ini sudah jadi putusan ini harus dijalankan, ada res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan hakim dianggap benar selama belum ada putusan pengadilan tingkat di atasnya mengkoreksi hal itu. Maka ini idealnya dalam menjawab untuk cari aman, normatifnya memang akan demikian begitu. Jadi nggak masalah ya nanti pembahasannya berkaitan dengan prosedural dan juga materi pokok perkara, apakah Peggy Setiawan ini pelaku atau tidak, karena menurut Mas Heri ini merupakan satu hal yang saling berkaitan begitu ya Mas ya? Betul, apalagi untuk bicara penetapan tersangka, nggak bisa hanya bicara apakah syarat formalnya sudah dipenuhi saja, nggak begitu kan.
Kita harus membuka ini secara terang benderang, akhirnya sadar bahwa memang orang ini yang patut bertanggung jawab, sehingga tidak salah tindakan dari penyidik untuk menetapkan orang ini menjadi tersangka. Oke, pertanyaan berikutnya adalah dengan sidang pra-peradilan ini kita melihat berbagai macam keterangan dari kedua belah pihak dan juga sejumlah saksi. Bagaimana kemudian kans dari Peggy Setiawan bisa lolos secara hukum? Nanti kita bahas usai jeda. Kami kembali hadir untuk Anda.